Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alaihi. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, para jamaah, pemirsa setia live streaming Facebook Masjid Agung Quba Timah, dimanapun berada, yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur di sore hari yang berbahagia ini, di hari ke-10 bulan puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan perlindungan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul qiyamah, yaumul akhir, di pada masyar nanti kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa alihi. Jemaah yang berbahagia, dari lantai 2 Masjid Agung Quba Timah, kami kembali hadir membersamai para jamaah semua, pemirsa setia live streaming Facebook Masjid Agung Quba Timah, dimanapun Anda berada, dalam acara Tazkirah, tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka. Dan alhamdulillah, kegiatan kita ini, tazkirah, tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka ini, disponsori langsung Bank Sumsel Babel Syariah, kemudian Lembaga Amil Zakat Infak Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami juga mengingatkan kepada para saudara, jamaah, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, bahwa kami dari Masjid Agung Quba Timah membuka open donasi berbagi selama bulan Ramadan di nomor rekening Bank Sumsel Babel Syariah 809010010895. Dan kami juga mengajak peran aktif seluruh pemirsa yang hadir untuk membersamai kami yang ingin bertanya langsung atau berkomentar langsung di nomor kontak WA 083153334723. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah sore hari ini kita adakan acara tazkirah, tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka, menghadirkan sosok seorang ulama karismatik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau juga merupakan salah satu yang pernah menakodai pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Ja'far Sidik MPD, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Salikin Kota Pangkal Pinang, tepatnya di Air Hitam, Kecamatan Temberan Bukit Intan ya. Kecamatan Bukit Intan. Kecamatan Bukit Intan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap puasa? Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, sore hari ini kita dari Masjid Agung Quba Timah, dari koordinator acara tazkirah, tausiah dan dialog penuh hikmah menjelang berbuka, kita akan membahas tema terkait bagaimana menjaga ukhuwah di tengah perbedaan pendapat. Jadi untuk bagaimana rangkaian acara kita ini berlangsung, kami mohon nanti kira-kira 10 atau 15 menit Kiai untuk memaparkan berkaitan dengan ukhuwah di tengah perbedaan pendapat. Silakan Kiai. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, Mas MC ya, Indra,
Indra Brugman. Indra Idris. Oh, Indra Idris. Dan juga seluruh jamaah Soimun, Soimat, jamaah live streaming Ya. Facebook Masjid Masjid Agung Kubah, Masjid Agung Kubah Timah, dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Dijaga puasanya, diterima seluruh amal Amin ya baiknya. Allah. Mas Indra, Ya. ketika kita berbicara ukhuwah, persatuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara khusus menyinggung tentang pentingnya ukhuwah atau persatuan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya seorang mukmin adalah bersaudara. Jika ada yang berselisih, fa aslihu baina akhwaikum, maka dipersatukanlah. Bahkan Nabi bagaimana begitu mengingatkan kita agar kita merapatkan barisan. Jangan ribut. Ya, jangan bercerai-berai. Di Al-Qur'an juga disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Artinya kita suruh bersatu. Di dalam sholat Nabi juga mengingatkan kita agar kita senantiasa merapatkan barisan. Sawu sufufakum. Ya, bahkan di hadis yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam Abu Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, beliau menukil sebuah hadis Nabi bagaimana Nabi pernah marah ketika ada seseorang laki-laki ketika sholat dadanya itu nampak ke depan. Jadi nonjol, dia tidak lurus di antara barisan lain. Nabi marah, memperingatkan, sampai Nabi kemudian mengambil anak panah dan meluruskan barisan itu. Apa artinya? Bahwa Nabi merintahkan kita senantiasa untuk bersatu, untuk bersaudara, untuk terus merapatkan barisan. Ikhwah. Tentu perbedaan itu adalah rahmat. Ya, perbedaan adalah rahmat. Perbedaan umat Nabi adalah rahmat. Tidak perlu perbedaan-perbedaan yang bersifat, mohon maaf ya, tidak harus dipertentangkan kemudian kita ribut. Contoh umpama perbedaan puasa kita hari ini. Ya, betul. Ya. Muhammadiyah sudah menghitung dengan hisabnya. Ya, metodologi hisab sehingga puasanya lebih awal. Kemudian organisasi besar satunya, saudara mudanya ya, NU ya, menggunakan ru'yatul hilal. Karena NU juga punya dalil. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasanya besoknya. Ya. Selisih sehari. Ya. Mas Indra pilih yang mana nih? Kalau saya NU pilih yang puasanya terakhir, lebarannya duluan. Itu beda. Tapi ini menggunakan ilmu, sehingga tidak perlu kemudian menjadi perpecahan. Orang-orang awam seperti kita-kita ini ya, ketika ada yang sudah bertanggung jawab, apalagi pemerintah juga sudah mengadakan sidang isbat, ya, tidak perlu kita juga kemudian ribut. Ya, sesuai dengan keyakinan kita dan ada yang bertanggung jawab, maka kita ikuti itu. Muhammadiyah silakan mengikuti organisasinya, NU dengan pemerintah yang sama silakan. Ya, jadi ini menjadi rahmat, tidak perlu diributkan selama perbedaan itu mempunyai landasan syar'i. Ya, ada juga perbedaan-perbedaan yang di dalam pelaksanaan ibadah, ya. Tarawih umpama, karena kita lagi Ramadan ya, jadi yang saya bahas tentang Ramadan. Tarawih ada yang 11, ada yang 23. Nggak usah ribut, ya, nggak usah ribut. Kadang-kadang yang ribut yang nggak tarawih, maksudnya, ya, ribut 11, 23, 11, 23. Soalnya bingung beliau. Iya. Ikut yang mana? Bingung. Ikut yang mana? Padahal kan kalau itu menjadi rahmat, maka boleh saja yang kalau di Istiqlal dan di beberapa masjid lain, ya, itu kan setelah 11, setelah 8 ganti imam. Ya. Jadi atau saya di pesantren kan 23. Ada jamaah yang ketika sudah 8 dia dia sudah bergeser gitu kan. Nah,
nggak apa-apa. Silakan imamnya 23, makmumnya mau turun duluan, ya nggak apa-apa. Kan jurusannya Pangkal Pinang Tobu Ali, dia turun di Koba, nggak masalah. Dia memang maunya di Koba, nggak masalah. Nah, perbedaan seperti kunut di dalam sholat, subuh ya. Ya, di mana Nabi pernah melaksanakan kunut. Ya. Orang-orang sebagian besar Nahdliyin melaksanakan kunut, yang Muhammadiyah tidak kunut. Sudah, tidak usah ribut, ya. Jangan pula kemudian ketika orang yang kunut menjadi imam, yang tidak kunut, ketika imam kunut dia langsung ruku, ya, atau langsung sujud, ya, langsung sujud, nggak perlu, ya. Atau sebaliknya, angkat tangan saja atau diam saja. Atau sebaliknya, yang imam itu yang tidak kunut, kemudian yang makmum yang kunut, kemudian dan langsung kunut ketika imam langsung sujud, kan nggak asik, nggak terlihat indah. Maka perbedaan itu, ukhuwah itu bukan hanya bahkan di negeri kita yang kita cintai, yang agamanya begitu banyak, ajaran agama banyak, ada Islam, ada Kristen, Katolik, Protestan, ada Buddha, ada Buddhis, ya, ada Hindu, bahkan ada kepercayaan sekarang, ya, ada Konghucu. Maka perbedaan itu kita sikapi bukan hanya di dalam masalah agama, ya. Ada ukhuwah namanya ukhuwah Islamiyah, atau ukhuwah diniyah. Yang pertama, ukhuwah diniyah atau ukhuwah Islamiyah sudah jelas-jelas disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, sesama orang beriman adalah saudara. Dimanapun berada. Kalau di sana sakit, di sini rasa sakit. Ya, dimanapun berada. Saya pernah saya rasakan secara pribadi. Satu hari saya mengadakan tour safaroh, saya jalan-jalan di Itali. Masya Allah. Ya. Kapan ngaji tuh ya? Ya, nonton bola waktu itu. AC Milan, ya, di San Siro, ya. San Siro, ya. Satu hari karena saya harus nyari makanan yang halal. Ya. Saya menemukan makanan kebab Turki di sana yang halal rata-rata banyakkan makanan Turki. Saya nyari warteg nggak ketemu kan? Nyari, apalagi warung Padang. Warung Padang nggak ketemu. Jadi saya temu itu ini dahsyatnya ukhuwah Islamiyah. Betul. Kemudian dia tanya, where are you coming from? Saya jawab coming from Indonesia. Muslim, are you Muslim? Yes, I am. Dia langsung senang sekali. Senang sekali. Saya beli satu dikasih dua. Minuman yang tadinya sedikit dikasih banyak. Promo gitu? Enggak juga. Karena dia merasa ini saudara sesama iman. Ya. Dan betul ayat Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Di mana saja. Jadi kalau kita orang Islam mau cari saudara, pergi kemana saja di negeri, mohon maaf yang bukan mayoritas Islam, cari masjidnya. Cari orang mukminnya. Maka kita akan nyaman, selamat, enak. Meskipun tidak kenal, ya? Meskipun nggak kenal. Hanya menyampaikan saya Muslim, Anda Muslim. Maka ikhwah, langsung diterima. Dan itu saya di beberapa negara seperti itu. Cari masjidnya. Sampaikan kami dari Indonesia Muslim, ikhwah. Maka ukhuwah diniyah atau ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Ya. Mohon maaf, umpama non-Muslim begitu masuk Islam, dia langsung saudara kita. Betul. Dibalut dengan Islam tadi. Betul. Ya, dengan syahadat saudara. Nggak boleh haram damuhu wa irduh. Ya, haram darahnya, kehormatannya harus kita lindungi. Nggak boleh kemudian kita. Nah, sekarang kadang-kadang sesama Muslim saling bunuh-membunuh. Nah, ini kan lucu. Ya, padahal perintah Allah ya adalah kita bersaudara. Kemudian setelah ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah watoniyah. Kita kalau merantau kemana saja, ya, maka ketika ketemu sesama Indonesia rasanya sudah saudara banget. Umpama kita ke Singapura, ke Malaysia, atau ke negara-negara yang lain, begitu lihat, maaf wajahnya, face-nya Indonesia, kemudian hidungnya pesek, jelas nih orang Indonesia. Kita nih ya. Tanya Indonesia ya? Indonesia ya? Iya Indonesia. Dari mana?
Padahal sukunya beda. Sukunya beda. Mungkin saya Jawa ketemu suku Melayu atau suku Batak atau suku Bugis gitu kan. Walaupun kita sukunya beda, begitu di luar negeri langsung seakan-akan saudara, akrab sekali. Bisa jadi dia punya adik, suruh kita nikahin itu. Saking akrabnya pada saat itu. Nah, itulah pentingnya ukhuwah wataniyah. Ternyata kita nasionalisme arahnya ya. Nasionalisme. Dan itu perlu ditumbuhkan agar dimanapun kita membawa Indonesia. Ya, nasionalisme. Yang lagi viral-viral itu yang LPDP. LPDP ya? Iya, yang dibiayai negara, tapi ini selingkuh gitu, ya. Saya nggak ikut campur lah itu ya. Tapi ayo kita di mana saja selain. Dan itu ketika kita di luar negeri, ukhuwah tadi yang diajarkan oleh founding father kita tentang nasionalisme yang ada di Indonesia, itu luar biasa. Kita nggak ngelihat lagi agama. Kita di luar negeri sesama Indonesia, beda sukunya, beda agamanya. Asal Indonesia, saudara, kita dijamu. Maka kalau keluar negeri, ketemu dulu. Selain pertama agamanya, ya, saudara di mana saja. Kemudian nasionalisme kita, kebangsaan kita. Begitu lihat Indonesia, saudara. Kemudian Islam mengajarkan ukhuwah basyariyah. Ya, ukhuwah insaniyah. Selama itu anak cucu Adam, maka menjadi saudara. Jangan melihat suku, jangan melihat agama. Nabi SAW melarang keras kita ta'assub dengan kabilah. Ya, kita mendewakan kesukuan kita. Ya, umpama dasar Jawa, umpama ya, orang lain Melayu. Kita kaum Melayu, Melayu. Oh, Batak. Kita kemudian menjelekan suku-suku itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nabi melarang. La fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab ataupun orang non Arab kecuali takwanya. Ya. Nah, ukhuwah basyariah ini selama kita anak cucu Adam, maka tidak boleh kita menyakiti. Ya. Unsur kemanusiaan. Kita lihat di Ramadan ini di beberapa daerah non-muslim banyak yang memberikan takjil. Ya. Nah, termasuk di Bangka pun itu. Di Bangka pun seperti itu. Itu istimewa sekali bahwa kita itu bersaudara, kebersamaan. Nah, ikhwah itu persaudaraan. Kita sama manusia, ayo jangan menyakiti. Jadi kontak ukhuwah ini bukan sekedar antara Islam sama Islam. Oh ya, jelas. Dan ini ajaran Nabi. Dari mana dalilnya? Ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarah." Atau falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Tanpa pandang itu ya? Tanpa pandang. Nabi tidak menyebutkan tetangganya, falyukrim jarahu al-muslim. Ya, betul. Falyukrim jarahu al-mu'min. Enggak. Nah, yang penting apalagi umpama falyukrim jarahu al-Muhammadiyah, al-Nahdiyah, ya. Yang NU, yang Muhammadiyah. Enggak disebutkan itu. Falyukrim jarahu al-Jawiyah. Enggak disebutkan. Dan disebutkan siapa tetangganya, mau Jawa, ya, sukunya atau agamanya. Falyukrim jarahu umpama an-Nasraniyah, tidak disebut Muslim, Nasrani, Yahudi, siapapun tetangganya kata Nabi, maka hormati, jangan sakiti. Maaf, tetangga kita umpama non Muslim, kita nggak suka, udah nyalin aja musik yang keras, umpama, nggak boleh sama Nabi. Hadis lain. Mangkana sekedar mengganggu karena kita disuruh bersaudara. Suruh bersaudara dengan tetangga, ya, bahkan dengan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hendaknya ia hormati tamunya. Ya. Man akrama dhaifa faqad akramani. Kata Nabi, siapa yang menghormati tamu, dia telah menghormatiku. Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang menghormati aku, menghormati Allah. Apakah Nabi menyebutkan tamu itu Muslim? Enggak. Tamu kita orang suku Bugis, suku Melayu, hanya sesama Melayu kita hormati, sesama Jawa kita hormati, sesama Bugis, sesama Batak, sesama Sunda. Enggak. Larangan keras ta'assub kita. Ya. Bahwa kita saudara, ya.
selama itu anak cucu Adam, Nabi. Ya, bahkan Masya Allah, Islam ini agama yang mulia sekali. Nabi memandang kehormatan manusia. Ketika perbudakan ada, ya, sebelum Islam muncul. Islam muncul, nggak boleh ada budak. Hormati manusia. Ketika ketika wanita tidak ada harganya pada saat itu, diangkat derajatnya, jadikan istri. Ketika orang mempunyai istri lebih banyak, dulu zaman Nabi ada yang 10 istrinya, bahkan lebih, suruh ceraikan, kemudian 4 saja. Bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu kayak saya dan sampai jangan. Tampang-tampang ika ini udah. Ya, satu aja ribut terus. Sekarang jangan nuega. Jangan nuega. Ya, jangan nuega. Nah, ini begitu dahsyat Islam itu mengangkat persaudaraan, ikhwah. Ya, jangan bercerai-berai. Ya, kita bersaudara. Ayo hormati tetangga kita. Maaf, saudara kita yang terdekat adalah tetangga kita. Betul. Saudara kita yang terdekat adalah tetangga kita. Siapapun itu, mau muslim non muslim, apapun agamanya, apapun sukunya, tetangga kita. Ada apa-apa. Umpama saya, saudara saya ada di jauh, umpama di Jawa sana, di Brebes. Masa umpama saya lagi ini, alhamdulillah ya. Kemudian teleponnya ke sana, cuma mau beli obat pilek saja kita harus telepon ke jauh, ya kan? Jauh kali, ya. Keburu mati kita dia baru datang. Ya. Contoh, Mama Ikao lagi jalan naik motor. Naudzubillah itu fulan bin fulan lah. Contoh fulan bin fulan muslim. Dia kepleset, kepleset jatuh di depan orang non muslim. Pasti yang nolong orang non muslim dulu. Betul. Kita nggak bisa nunggu yang muslim. Kita umpama keplesetnya di perkampungan non muslim. Nggak ada pemikiran lain. Nggak ada. Bantu dulu, angkat. Nah, maka ikhwah itu, persaudaraan itu, persatuan itu adalah bagian daripada toleransi. Toleransi. Dan itu sudah diajarkan Nabi, diajarkan para sahabat. Nabi bertoleransi dengan Yahudi, bersaudara dengan Yahudi di Madinah. Bukan bersaudara secara iman, kalau secara akidah harga mati kita. Lakum dinukum waliyati. Masya Allah. Oh, panjang kita kalau ngomong sampai jam 7. Banyak sekali memang. Nah, ini kalau diterus-teruskan ini tidak cukup waktunya. Iya, keburu puasanya nyampe pagi besok. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami sekali lagi menyampaikan di Masjid Agung Quba Timah membuka open donasi berbagi selama bulan Ramadan di nomor rekening Bank Sumsel Babel Syariah 80809010895. Kiai, tadi Kiai menjelaskan tadi mungkin ada sepintas, apakah ada contoh dari sejarah atau ajaran Rasulullah SAW serta para sahabat yang bisa kita jadikan teladan dalam menghadapi perbedaan pendapat tanpa mengorbankan ukhuwah? Baik, Nabi ketika hijrah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah ada 2 suku besar di Madinah yang tidak pernah akur. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Nggak pernah akur, perang terus suku ini. Tapi begitu Nabi ke Madinah, dengan rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi, dengan haibahnya Nabi, maka suku Aus dan Khazraj ini menjadi saudara. Dipersatukan oleh Nabi. Kaum Ansor, kaum Muhajirin. Contoh paling mutlak. Kaum Muhajirin nggak kenal dengan orang-orang yang di Ansor. Betul. Mungkin adalah yang saudara jauh, mungkin lewat pesanan atau apa. Tapi rata-rata nggak kenal Tidak kenal. Sama sekali nggak kenal. Tapi ketika hijrah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi, dipersatukan oleh Nabi. Apa yang dimiliki mereka yang punya rumah 2, rumah yang 1 dikasih untuk kaum Muhajirin. Mereka punya 2 piring, keluarganya makan sepiring, keluarga yang lain yang dari Ansor, yang dari Muhajirin dikasih oleh kaum Ansor Madinah. Bahkan konon katanya dalam satu riwayat, mereka yang istrinya banyak, kaum Muhajirin yang maaf nggak punya istri, nggak kuat lagi untuk menikah karena hijrah, perantau, nggak punya apa-apa. Dikasih istrinya, diceraikan, kemudian dinikahkan, dimodalin.
Dahsyat sekali tuh. Ya, dahsyat sekali. Ini ajaran Nabi. Nah, setelah itu kaum Ansor dan Muhajirin bersatu. Gak ada nih pendatang. Tidak boleh. Nggak boleh. Saya belum pernah dengar satu riwayat orang Madinah, ya, orang Ansor yang mengatakan kepada orang Muhajir, mengatakan, nih pendatang, ngapain ke sini? Nggak ada. Orang Bangka umpama ada pendatang, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nanti pas ke Jakarta di boikot bandara Soekarno-Hatta, nggak bisa kemana-mana kita, nggak bisa makan kita. Kacau. Ya, secara bisnis, ekonomi, semuanya berpengaruh persaudaraan ini. Kalau kita maaf tidak bersaudara bersatu, kita membenci satu suku, satu etnis, satu yang lain, susah kita. Mau makan susah. Jadi kalau misalnya kalau kita punya unek-unek pendapat pemikiran yang tidak searah, seirama, itu sah-sah saja sebenarnya. Malah bagus. Cuma untuk kadang-kadang timbul perdebatan. Justru karena ada perbedaan, maka harmonisasi itu tumbuh. Allah menyebutkan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Perbedaan siang, perputaran siang dan malam la ayat sebagai tanda li ulil albab. Kalau sekiranya kita itu malam terus, mati cek kita. Ya kan? Nikah beda orang. Beda. Ya, jeruk makan jeruk nggak boleh, nggak enak. Ya, kita nikah harus dengan perempuan. Beda itu. Asli. Jadi perbedaan itu ya harmonisasi. Iya. Jadi berbeda sah-sah saja. Malah harus berbeda. Nggak maju kalau nggak ada yang ngusul. Lurus saja, jalan tuh lurus terus, nggak enak ngantuk. Maka harus ada belok kanan, belok kiri, ya. Oke, karena berhubung waktu ini cepat kami dari Tazkiro, Tausiah dan Dialog Penuh Hikmah. Terakhir kami minta Kiai untuk closing statement serta pesan kepada seluruh jamaah terkhusus Masjid Agung Quba Timah dan pemirsa setia akun Facebook Masjid Agung Quba Timah di live streaming Facebook Masjid Agung Quba Timah berkaitan dengan amal perbuatan di bulan Ramadan serta kiat agar puasa kita sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa live streaming Masjid Agung Quba Timah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa merapatkan barisan sebagaimana yang diajarkan Nabi, kita bersaudara. Jika kita punya masalah dan bisa diselesaikan dengan baik kekeluargaan, maka selesaikanlah dengan kekeluargaan. Tidak ada untungnya ketika kita mengedepankan emosi, mengedepankan kemarahan. Semua sudah diatur dalam agama. Rasul sebagai sumber daripada segala sumber hukum yang kita tahu. Maka Nabi menyebutkan di dalam satu riwayat bahwa Nabi mewasiatkan kita, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, was-sam'i wat-tha'ah, dengarkan dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin di antara kalian seorang budak hitam Habasyah, Ethiopia. Kalau dia baik kita taati. Kalau tidak baik ya kita kasih masukan. Dan Nabi meneruskan fa innahu, bahwa sesungguhnya man ya'ish, siapa yang hidup fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup nanti dengan sampai sekarang ini akan menemui perbedaan yang sangat banyak. Maka kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku, ajaran Nabi dan ajaran khulafai rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi gerahamu, gigit yang kuat, berpegang teguh dengan agama. Bagi kita yang mukmin, Islam mengajarkan bagaimana kita senantiasa berbaik dengan siapapun di luar daripada urusan akidah. Urusan akidah kita tetap harus, nggak bisa diganggu gugat. Lakum dinukum waliyadin. Pemirsa, bahwa tadi minta bagaimana puasa kita, maka puasa itu harus diyakini perintah Allah hanya bagi orang beriman. Orang yang berpuasa pasti orang yang beriman. Maka
derajat iman yang Allah muliakan kepada kita, kita yakini bahwa puasa kita ini karena perintah Allah dan Allah mengangkat kita sebagai orang yang beriman. Ya, puasalah karena imanan wahtisaban. Karena iman dan hanya mengharap rahmat Allah. Ya, bahwa puasa ini ringan sekali. As-shaumu wal imsak 'anil muftirat. Puasa adalah menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Ya. Membatalkan itu apa saja? Yang masuk ke 9 lubang, ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 depan belakang. Ya, secara sengaja maka batal. Ya. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak batal. Jaga itu. Jaga. Itu jaga puasanya. Ya. Kemudian jaga pahala puasanya. Ya. 5 hal yang Mahal. membatalkan: al-kadzib, an-namimah, al-yamin, al-humus, al-ghibah, ya, bohong, ghibah, ngerumpi, Ngomong orang gitu. ya ngomong orang, ya, al-yamin, al-humus, adu domba, namimah, namimah, adu domba, al-yamin, al-humus, janji palsu, an-nadharu bisyahwat. Kita jaga nafsu syahwat kita. Insyaallah puasa kita sempurna. Masya Allah, amin. Makasih Kiai. Sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kalau kita turut-turut menggali ilmu keilmuan dari seorang Kiai Ahmad Ja'far Shiddiq ini luar biasa. Cuma berhubung waktulah yang membatasi kita, kami dari koordinator acara Tazkirah, Tausiah dan Dialog Penuh Hikmah menjelang berbuka sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta pemirsa dimanapun Anda berada. Insya Allah sore hari besoknya kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Sama-sama. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya wabarakatuh. marilah kita sama-sama mendengar kumandang kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Adinda Rahmasari. Kepada Adinda Rahmasari kami silakan. Oke, makasih. Saya langsung ya. Ya, siap. Saya langsung. Udah deh. Oh, gampang. Saya langsung, mohon maaf lahir batin. Oh iya, hampir aja dibawa. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Makasih ya. Mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur.
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق